Bapa surgawi, ajarku mengenang betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tanggal 31 Mei 2025, kitab Ayub 34 ayat 1 sampai 37. Kita baca sebagian. Perikopnya, Allah tidak berlaku curang. Maka berbicara Elihu, dengarkanlah perkataanku, kamu orang-orang yang mempunyai hikmat, berilah telinga kepadaku, kamu orang-orang yang berakal budi. Jikalau engkau berakal budi, dengarkanlah ini. Pasanglah telinga kepada apa yang kuucapkan. Dapatkah pembenci keadilan memegang kekuasaan? Dan apakah engkau mau mempersalahkan Dia yang adil dan perkasa? Dia yang berfirman kepada raja, hai orang dursila, kepada para bangsawan, hai orang fasik. Dia yang tidak memihak kepada para pembesar dan tidak mengutamakan orang-orang terkemuka daripada orang kecil, karena mereka sekalian adalah buatan tangannya. Dalam sekejap mata mereka mati. Ya, pada tengah malam orang dikejutkan dan binasa. Mereka yang perkasa dilenyapkan bukan oleh tangan orang. Karena matanya mengawasi jalan manusia dan ia melihat segala langkahnya. Tidak ada kegelapan ataupun kelam kabut, di mana orang-orang yang melakukan kejahatan dapat bersembunyi. Karena bagi manusia ia tidak menentukan waktu untuk datang menghadap Allah supaya diadili. Orang-orang yang perkasa diremukkannya dengan tidak diperiksa, dan orang-orang lain diangkatnya ganti mereka. Jadi ia mengetahui perbuatan mereka dan menggulingkan mereka di waktu malam, sehingga mereka hancur lebur. Mereka ditamparnya karena kefasikan mereka, dan dilihat orang banyak karena mereka meninggalkannya dan tidak mengindahkan satu pun dari jalannya. Ya, demikian bacaan Ayub 34. Berbahagialah orang yang mendengar, terlebih yang melakukan firman Tuhan. Haleluya. Perikop ini tindak lanjut dari apa yang teman keempat atau Elihu sampaikan terkait dengan argumen-argumen yang disampaikan oleh Ayub sebagai satu bantahan. Kalau Ayub tetap komit bahwa apa yang terjadi dalam kehidupannya dalam kondisi yang sulit bukan oleh satu dosa, bukan oleh karena satu kesalahan, Ayub mengatakan bahwa dia tetap dalam kebenaran, dalam koridor kebenaran. Dan ini yang menjadi perdebatan yang oleh Elihu dalam perikop ini
dengan judul Allah tidak berlaku curang, sebagaimana konsep umum yang dilihat ataupun pengalaman spiritual dari Elihu ini maupun teman-teman yang lain, bahwa setiap ada kebaikan, ada berkat, tapi setiap ada kejahatan atau hidup fasik, maka Tuhan akan memberikan keadilan, gitu ya. Keadilan dalam arti akan ada kehancuran. Nah, dalam perikop bacaan ini banyak dikemukakan bagaimana Allah menunjukkan keadilannya itu atas dasar ketaatan terhadap Tuhan, tak terkecuali apakah dia sebagai orang pembesar, sebagai seorang raja atau orang yang kuat, tapi ketika melakukan pelanggaran atau dikatakan di sini hidup fasik, Tuhan akan meremukkan, menghancurkan, yang kemudian diganti dengan yang lain. Nah, sehingga inilah yang menjadi dasar keyakinan dari seorang Elihu, bahwa sudah pastilah apa yang dialami oleh si Ayub oleh karena ada sesuatu yang tak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, jadi apa yang menjadi perenungan bagi kita? Nah, disinilah pertama, bahwa tidak selalu rancangan Tuhan atau sesuatu yang terjadi itu bisa kita pahami secara keseluruhan. Yang kedua, disinilah perbedaannya orang yang benar dan orang fasik ketika mengalami satu kesulitan. Orang fasik ketika mengalami kesulitan ya akibat dosanya, dan Tuhan melakukan hukuman. Tapi bagi orang yang benar juga tidak terbuka kemungkinan mengalami kesulitan, tapi bukan akibat dosa, tapi untuk meningkatkan kelas, meningkatkan level, meningkatkan spiritualitas. Nah, dalam perjanjian baru sudah banyak disampaikan, orang yang dikasihi Tuhan pun diberi pelajaran, gitu ya, yang sering diistilahkan besi menajamkan besi. Nah, jadi emas pun perlu dimurnikan, gitu ya, dengan dibakar untuk mendapatkan emas yang murni, ya, emas yang murni. Nah, kalau istilah dalam eskatologi, orang-orang yang mendapatkan mahkota di kerajaan surga itu akan mendapatkan pemurnian dalam kehidupan, dalam bentuk tantangan kehidupan maupun kesulitan. Nah, jadi marilah kita dalam perikop ini membukakan, gitu ya, pola pandang kita untuk jangan cepat menjustis atau menghukum orang ketika mengalami satu kesulitan, untuk mengatakan bahwa itu terjadi oleh karena dosa, ya, bukan oleh karena dosa, tapi itu mungkin satu bagian rancangan Tuhan untuk meningkatkan iman spiritualitas. Nah, tetapi jangan pula sebaliknya, ketika ada tantangan kesulitan kemudian kita tidak mengkoreksi diri. Nah, koreksi diri itu perlu, gitu ya.
mencari, mengevaluasi apakah ada sesuatu yang tidak berkenan. Itu penting dalam kehidupan supaya terjadi perubahan yang jauh lebih baik. Nah, lalu bagaimana? Nah, itulah gunanya dalam hal pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan ini salah satu bagian dari koreksi pola hidup, yaitu memperbaiki hati. Ya. Oleh karena dari hati akan menimbulkan satu pola pikir. Pola pikir akan mengeluarkan dalam bentuk perbuatan maupun perkataan. Jadi hati yang bersih, hati yang benar akan menimbulkan pola pikir yang benar. Pola pikir yang benar akan keluar perbuatan dan perkataan yang benar. Nah, untuk itu marilah kita setiap hari untuk merenungkan firman Tuhan ini, untuk mengkoreksi ataupun memperbaiki hati menuju pada hati Kristus. Berbahagialah orang yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam, karena ia akan hidup seperti pohon yang tumbuh di pinggir sungai, yang berbuah pada musimnya dan daunnya tidak pernah layu, dan apapun yang dilakukannya akan berhasil. Demikian firman Tuhan. Amin.